Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Kepala Sekolah di Indonesia ini atas fasilitasnya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang mau menghadiri acara pada siang hari ini, yang intinya di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang apa yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Jadi ini salah satu tugas saya melakukan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Masih semangat ya teman-teman? Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita akan mohon maaf sebelumnya, saya bukan untuk mengajari panjenengan semua, panjenengan semua dan bisa di guru-guru yang hebat, guru-guru yang sabar menangani anak-anak. Yang intinya ini nanti kita belajar bersama, kita sharing aja tentang apa yang sudah saya dapat, saya menawarkan kepada panjenengan semua. Nanti kita evaluasi bersama mana yang kurang dan mana yang baik akan kita pertahankan seperti itu. Budaya positif. Nah, dengan istilah budaya positif ini, kira-kira apa yang terbesit di benak panjenengan semuanya tentang budaya positif ini? Monggo, oke. Satu atau dua kata saja tentang budaya positif. Apa kira-kira budaya positif itu? Suatu kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif, Pak Koko. Suatu kebiasaan tingkah laku. Tingkah laku. Ada yang lain? Budaya positif itu benar tingkah laku. Terus apa tadi? Tingkah laku yang baik, yang positif. Yang intinya adalah budaya positif itu pembiasaan kegiatan atau hal-hal yang positif. Yang intinya di dalam kegiatan budaya positif itu ada kegiatan-kegiatan yang memunculkan motivasi dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif tadi, sehingga kita, anak didik kita itu mampu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi nanti budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, dan karakter yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, konsep inti dari budaya positif ini nanti agak lama ya teman-teman, soalnya masih banyak sekali modul 1.4 ini materinya sangat banyak sekali. Ini saya sesingkat mungkin, ya paling tidak ini nanti saya ambil pokok-pokoknya saja yang nanti mudah-mudahan berguna untuk kita semua sebagai guru, paling tidak untuk anak kita di rumah seperti itu. Kita terapkan di sekolah kita sebagai guru dan orang tua di rumah kita. Begitu. Jadi konsep inti budaya positif itu ada, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing dengan istilah Merdeka Belajar, terus istilah pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada murid. Nah, mari kita berrefleksi bersama. Sampai saat ini panjenengan mengajar, ada yang baru 5 tahun, ada 10 tahun mungkin lebih. Kira-kira kita itu sudah, kira-kira kita menganut yang mana? Kita berpusat pada guru atau berpusat pada murid?
Jadi terpisah pada siswa ini mungkin yang baru lulus PTP masih fresh-freshnya tentang apa namanya pembelajaran ke-21 yang apa namanya ininya untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di SLB kita secara tidak langsung sudah berdiferensiasi ya. Soalnya apa? Mungkin satu kelas ada yang menangani ketunahan A dan ya tunanetra dengan tunagrahita, ada yang tunagrahita ringan dengan tunagrahita apa namanya yang sedang gitu. Tapi berdiferensiasi di sini itu bukan seperti itu juga, masih terlalu luas. Gitu. Jadi berdiferensiasi di sini itu kita mengajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita apa namanya berpusat pada murid itu kan murid sebagai sumber belajar, ya kan? Jadi pembelajaran bermakna. Jadi mereka ikut langsung turun, guru hanya sebagai apa kita fasilitator. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Tugasnya hanya menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang beberapa waktu lalu kita belajar bersama, bahwasanya manusia apa namanya pendidikan sebagai guru itu kita tugasnya hanya menuntun mereka sesuai dengan apa kalau ini kemarin kodratnya. Kodratnya ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Bahwasanya kodrat alam itu sudah bawaan dari lahir, dasar hidupnya. Kita sebagai guru tidak bisa mengubah dasar hidup mereka, karakter mereka bagaimana, terus apa lagi selain karakter apa, watak mereka seperti apa, kita tidak bisa. Tugas kita hanya menebalkan atau menipiskan karakter mereka agar mereka menjadi lebih orang yang berbahagia, selamat sebagai individu maupun masyarakat seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan budaya positif tadi? Ketika kita menjadikan dasar kebahagiaan dan keselamatan anak itu sebagai dasar kita dalam mendidik, menuntun, pastilah kita akan menyiapkan segala sesuatu. Kalau diibaratkan Pak Ki Hajar Dewantara itu, guru itu sebagai petani, layan petani ya. Jadi kalau padi ya tanamlah seperti caranya bagaimana menanam padi. Jangan menanam padi dengan harapan tumbuh jagung seperti itu. Dengan ya lebih konkret lagi, lebih dalam lagi, bahwasanya tanamlah padi ya kan, dengan cara yang baik, dengan cara apa? Memupuk tanahnya, membaca sawahnya, mencabuti rumput agar apa? Tercipta padi yang unggul seperti itu. Seperti sama juga dengan pendidikan di sekolah kita. Kita siapkan lingkungan agar menjadi lingkungan yang aman, keselamatan aman, terus kebahagiaan. Kebahagiaan dari apa? Anaknya datang berbahagia, dalam pembelajaran juga bahagia, dan akhirnya setelah melakukan pembelajaran hasil akhir gurunya adalah kebahagiaan agar mereka selamat menjadi individu mereka sendiri dan anggota masyarakat. Nah, profil pelajar Pancasila seperti yang kita pelajari kemarin ada 6 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak itu nanti harus memiliki ini, harus mutlak memiliki ke-6 dimensi ini. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa itu kebinekaan global? Indonesia terdiri dari beberapa ribu pulau dengan banyak ragam bahasa, budaya dan sebagainya, agama. Jadi dituntut siswa itu mampu untuk menghargai satu dengan yang lain tanpa memiliki ras dan golongannya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini apa Bapak Ibu? Bukan hanya kerja bakti membersihkan lingkungan atau kerja bakti apa, tapi yang di sini adalah yang kita angkat di sini adalah bagaimana kita menimbulkan rasa kebersamaan
kebersamaan, gitu. Rasa kolaborasi antara teman, antar guru. Jadi dalam belajar kita bisa mengajak anak untuk berkolaborasi antar anak dengan anak yang lain seperti itu. Yang kemudian kreatif itu pemikirannya luas. Jadi sehingga nanti ketika kita beri ide A, dia bisa mengembangkan A, B, A, C, A, D dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis, rasa ingin tahu yang sangat tinggi, seperti itu sangat perlu sekali. Yang kemudian mandiri, mampu menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya dengan mencari solusi yang terbaik bagi dirinya. Oke. Selanjutnya, nah, sebelum masuk ke miskonsepsi tentang makna kontrol sebenarnya sini, saya ingin berinteraksi dengan teman yang satu meja berdua, mau bermain peran. Yang satu mengepalkan tangan, coba. Yang kanan atau yang kiri silakan, Pak Bopo atau salah satu mengepalkan tangan, salah satu mengepalkan tangan, ya. Sekarang bayangkan ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kalian semua, bagi masyarakat semua. Nah, tugasnya yang satunya lagi membujuk agar membuka tangannya. Nah, silakan dengan cara apapun, mau dengan apa namanya, boleh titik-titik, boleh dikasih reward, kasih iming-iming, bujukan, rayuan, bahkan kalau intimidasi perlu, silakan. Coba, kira-kira saya kasih waktu 30 detik aja. Kira-kira bisa nggak? Ayo, Mas Dul. Coba, ada. Gimana? Ada yang mau bukanya? Ada yang mau bukanya? Oke. Terus, mereka mau bukanya tidak? Kira-kira? Anggap saja ini adalah hal yang paling berharga, KTP atau HP, mungkin tak minta oleh orang kayak seperti itu. Cukup ya, saya kira. Ini ada berapa? Ada yang membukanya? Ada Bu Kurniati, mereka tidak mau membuka. Pak Bopo absens. Nah, ada namanya beberapa perkiraan. Alasannya membuka apa? Dipaksa. Oke. Terus untuk yang Bu Ilka kenapa tidak mau buka? Pendiriannya kuat. Terus, nah seperti itulah teori kontrol. Nanti di dalam modul ini saya mendapatkan hal-hal yang kaget. Ternyata selama ini saya kira itu benar, tetapi belum benar, bisa dikatakan belum benar. Contohnya seperti ini, miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa pengeluaran positif efektif dan bermanfaat. Yang kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, yang kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ternyata semua itu ilusi loh dulu. Kita mengontrol murid atau anak kita di rumah, ya. Kita, ayo masuk, pakai baju seragam dan sebagainya, komplit. Apakah di situ anak-anak itu seperti yang dalam prakteknya tadi melakukan karena apa, kontrol bapak ibu, atau memang dari dalam diri mereka? Jadi ada motivasi intrinsik dan eksplisit dari dalam dan dari luar. Nah, itulah ilusi guru mengontrol murid. Apakah siswa yang telah berpakaian rapi dan sebagainya di kelas itu benar-benar manut, atau ada sesuatu yang mereka inginkan atau mereka ingin takutkan seperti itu? Mungkin takut dengan hukuman atau ingin seperti apa mereka. Nah, yang ilusinya adalah guru mengontrol murid. Bahwasanya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan seperti tadi, dipaksa bagaimanapun telah bahaya, intimidasi mungkin dengan iming-iming sebagainya, ada yang membuka, ada yang tidak. Nah, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Yang kedua, murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, tadi kalau ada murid itu manut, ibaratnya manut dan sebagainya, itu
sebenarnya bukan kita yang mengontrol murid, tapi murid itu mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Nah, bahwa semua perilaku itu sesungguhnya memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang tidak disukai, itu dilakukan, itu memiliki tujuan. Itu untuk ilusi untuk mengontrol murid. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kalau setelah murid berhasil mengerjakan sesuatu atau berhasil melakukan sesuatu, kita kasih sebuah penguatan, penguatan bagus, luar biasa. Nah, itu adalah bentuk besok juga. Itu adalah bentuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi seseorang agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol orang tersebut. Besok diulangi lagi ya. Besok diulangi lagi ya. Besok diulangi lagi ya. Seperti itulah. Nah, kemudian dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan orang tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Masa ini terus. Suatu saat mereka akan sadar capek itu untuk mengikuti atau dikontrol oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kadang-kadang kita melulu anak, dilulu atau malah disalahkan, dibuat merasakan bersalah. Itu sebenarnya kamu itu sebenarnya jangan sampai ngomong ini orang salah begitu sebagainya. Nah, itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid. Itu adalah sebenarnya menunjukkan mereka pada identitas yang gagal. Mereka akan merasa kecewa, merasa bersalah, mengecewakan orang tua yang mengecewakan siapa, gagal. Jadi mereka akan terus merasa gagal sebagai seseorang. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang mereka. Kurang ada sebetulnya. Mulai merasa buruk tentang dirinya sendiri, kurang mampu dari hal ini, kurang mampu dari hal itu. Kemudian mereka mengembangkan dirinya yang negatif. Nah, dialog dengan diri sendiri, aku tidak mampu seperti itu. Saya berkritika, ya saya tidak salah seperti itu. Itu sebenarnya tidak menguatkan karakter. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau di lingkungan sekolah yang menjadi orang dewasa kan kita sebagai guru dan staf dan sebagainya, bahwa kita itu memiliki hak untuk memaksa mereka untuk melakukan sesuatu atau mengiyakan sesuatu. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita merasa bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengatur mereka. Kemudian orang dewasa percaya bahwa apapun yang dilakukan dapat diterima. Nah, kamu dan buku seperti itu kan pemaksaan. Nah, bahwa itu adalah orang dewasa itu sebenarnya tidak memiliki hak untuk memaksa. Sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk pasti. Kalau orang dipaksa terus, apalagi sama gurunya, bagaimana pun tetap ada hatinya, tetap dari lo seperti ini. Kalau ada rasa, mungkin paling enggak ada dia yang sudah jenuh, seperti itu. Nah, terus bagaimana mengubah paradigma stimulus yang tadi kan stimulus ke pendekatan teori kontrol. Nah, selama ini kan kita menggunakan stimulus kontrol. Kita memandangnya kalau stimulus kontrol itu memandang realitas atau kebutuhan itu sama. Satu kelas, beberapa orang memiliki kebutuhan yang sama. Tidak, ternyata kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Tidak mungkin sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Jadi kalau menurut stimulus respon itu kita membuat, kalau kita melihat sebuah kotak, ya itu sudah kotak, gitu. Ya kan? Sebuah kotak. Nah,
Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gitu. Kita bisa, kalau mungkin anak bisa melihat kotak itu banyak hal, bukan hanya sebuah kubus, tapi oh ini meja yang atasnya kotak, pada bawah terus dipanjang atau gimana seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau dulu yang stimulus respon, kita itu mencoba agar mengubah pandangan orang ini sama dengan kita. Setelah ada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi kita mencoba untuk melihat sudut pandang yang berbeda menurut orang lain. Jadi kita tidak merasa paling benar dalam membuat suatu budaya positif itu. Kita mencoba untuk memahami pandangan dari sudut pandang orang lain. Jadi kita akan berbeda. Nah, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, saya melakal, itu salah. Itu merebut makanan orang lain, itu salah. Ya memang benar, tetapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kita tidak langsung menjudge, jangan ambil makan orang lain. Nah, harusnya kita tanya dulu, kita teliti dulu, kita cari tahu apa sih tujuan mereka. Gitu. Nah, kemudian yang stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Kalau di dari kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau sudah tidak, ya tidak. Seperti itu. Nah, kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi di dalam kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, bahwa semua memiliki tujuan. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, ini kalau kita membujuk, rayu dan sebagainya tidak berhasil, itu larinya pasti ke pemaksaan. Itu kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi itu dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti seperti kita untuk bermusyawarah seperti itu, atau menentukan hal-hal yang urgent, kita harus berkolaborasi agar ada opsi yang lain, pilihan-pilihan baru. Kemudian, nah yang ini model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon, menang kalah itu aku benar, kamu salah, guru kamu yang salah, murid yang salah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang. Kalau biasanya itu win-win solution. Ya. Orang masih menang, orang masih kalah, orang masih untung, orang masih rugi. Tapi adu beli keduanya. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih lagi. Nah, disiplin positif. Jadi nanti disiplin positif ini nanti yang akan membentuk suatu budaya positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu mengacu pada disiplin diri. Kalau dari istilahnya dari kajian bahasanya, disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplin yang artinya belajar. Akarnya sama dengan kata disiplin, yaitu siswa atau murid. Jadi disiplin ini, kalau kita orang awam sebagai guru selama ini mungkin berhubungan dengan aturan, tata tertib. Aturan, tata tertib, hukuman, sanksi, konsekuensi, sebagainya. Tapi maksud dari disiplin positif di sini adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki arti menggali potensi dirinya menuju tujuan mulia, tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam hal ini kembali lagi kepada motivasi dalam diri, motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin positif ini salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter siswa yang memiliki kesadaran, jadi motivasi dari dalam diri tanpa embel-embel imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman seperti itu. Di luar konsep
aturan dan hukuman seperti itu gitu. Nah, tugas kita sebagai pendiri adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Mungkin kalau secara bahasa mungkin ke norma ya, atau keyakinan dan motivasi intrinsik dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya kita menumbuhkan rasa supaya motivasi dari dalam diri. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi sudah disebut sedikit disebutkan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan inilah adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah disepakati bersama walaupun itu tertulis ataupun tersurat, tersirat ya. Nah, yang intinya lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti ini sudah dirumuskan oleh beberapa organisasi atau institusi yang telah diyakini dan disepakati bersama. Di antaranya adalah Indonesia ini yang sekarang profil pelajar Pancasila dengan tadi bahwa mengambil 6 dimensi sebagai nilai-nilai kebajikan, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akhirnya nanti akan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berbhinneka global, gotong royong serta kreatif. Kemudian dari IBO Primary Years Program itu mengambil nilai-nilai kebajikan, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan seterusnya, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan lagi yang Indonesian Heritage Foundation IHF dan dalam karakter cinta Tuhan dan segala ciptaannya sampai dengan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, dari ini tadi nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa kita ambil sebagai sesuatu yang menjadi nilai-nilai yang kita percayai. Tujuan kita arah kedepannya itu seperti apa? Kalau kita mungkin tadi yang profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ian Gosen dalam bukunya The Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai yang kita tadi. Ya, kita. Nah, untuk motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah di antara ketiga motivasi perilaku manusia. Jadi ini termasuk motivasi eksternal ya. Biasanya dalam hatinya nanti akan bertanya, seorang yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu dalam hatinya akan bertanya, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukan sesuatu? Mungkin ada hukuman ataupun ada ketidaknyamanan. Kalau yang jelas nanti karena kurang mengerjakan tugas mungkin nanti bisa dimarahi atau dihukum, video terus seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Mereka akan berusaha menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik dan psikologis maupun tidak terpenuhinya akan kebutuhannya. Nah, jadi mereka itu
akan berusaha menghindari masalah itu dengan melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut. Jadi mereka itu melakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin nanti akan berpengaruh terhadap tubuhnya, fisiknya maupun psikologisnya. Mungkin nanti kalau butuh suruh lari dia takut, atau dia dimarahin nanti dia menjadi psikologisnya terganggu seperti itu. Jadi kalau tidak terpenuhi kebutuhannya, dia akan berusaha untuk melakukan sebuah perintah atau kontrol tadi. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini satu tingkat di atasnya tadi. Kalau yang tadi aku di Suneni, aku di rasa ini, saya takut untuk dihukum. Kalau ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ini termasuk juga motivasi eksternal. Intinya saya melakukan sesuatu atau murid melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau mereka mungkin yang berhasil yang anteng gitu, yang anteng nanti dapat bintang penghargaan gitu. Atau nanti diiming oleh gurunya, ayo selesaikan dulu, habis ini jajan es teh seperti itu. Nah, itu motivasinya di atas yang tadi, yang cuma takut akan hukuman dan tadi. Jadi ini intinya akan bertanya dalam hatinya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan sesuatu perintah begitu. Nah, jadi alasannya mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting. Aku pengen disenangi guruku, saya pengen disayang sama guruku, mendapat perhatian, tak manut lah. Sekitar apa saya tak ikuti seperti itu. Kemudian melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Aku bisa pintar, aku bisa rajin seperti itu. Jadi ini melakukan motivasi eksternal dari luar, dari pengaruh dari luar. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang tidak datang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian, nah ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi tingkat paling atas, paling diri. Ya. Jadi dalam hatinya mereka akan berkata, akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya tidak melakukannya. Jadi sudah timbul nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka anggap atau mereka yakini itu sangat berharga. Ini merupakan tanggung jawab saya. Saya harus menyelesaikan kayak gini. Saya harus berpakaian rapi seperti itu. Nah, motivasi seperti inilah yang akan membuat seseorang memiliki disiplin yang positif. Jadi motivasi yang seperti ini, motivasi yang dari dalam ini tidak ada faktor-faktor lain dari luar yang tadi imbalan, hukuman, tetapi bisa muncul dari dalam dirinya sendiri. Dan inilah yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin yang positif. Nah, setelah mengetahui 3 motivasi perilaku manusia, kita sekarang menginjak pada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bahwa intinya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita inginkan, semua yang kita lakukan sebetulnya adalah usaha dalam pemenuhan kebutuhan dasar kita. Ketika kita melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan kita itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Nah, 5 kebutuhan dasar hidup manusia itu ada 5 ya. Kebutuhan dasar hidup manusia itu ada 5. Yang satu bertahan hidup, survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang diulangi. Kemudian kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Ini merupakan satu-satunya yang bersifat psikologis atau biologis. Ya.
Apa saja sih apa namanya dimensinya? Kita itu butuh akan kesehatan, kita butuh akan rumah, kita butuh akan makanan, kita butuh akan rasa aman. Itulah kebutuhan dasar kita sebenarnya. Kalau salah satu dari kebutuhan dasar ini tadi yang apa namanya dimensi-dimensi ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan kita akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita alami. Contoh murid kita ya, murid kita. Fajar waktu istirahat mengambil makanannya si Munandar, sebagai contoh mawon. Nah, di situ kalau kita tanya, apa sih Le? Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Ya, saya lapar Pak. Dari rumah baru sarapan, itu belum makan. Nah, itu belum masak. Jadi kita itu sebenarnya bertahan hidup. Fajar itu melakukan hal-hal yang di luar nilai kebajikan. Kita merampas makanan orang atau teman lain itu tidak baik. Nah, itu sudah melanggar hal-hal yang nilai kebajikan. Dasarnya apa? Dia apa namanya? Ingin memenuhi kebutuhan akan makanannya dalam bertahan hidup sepanjang itu. Kemudian selanjutnya kasih sayang dan rasa terima. Nah, kalau ini tadi fisik dan biologis ya, kalau ini psikologis. Kebutuhan akan memberi dan menerima cinta. Ya, ingin menjadi bagian dari suatu kelompok, awal-awal saling suka bermain dengan teman-temannya. Kalau sekarang mungkin apa namanya bebas dari bullying, ya tetap terhubung dengan teman-temannya. Kebutuhan ini akan apa namanya butuh akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa terima itu ya tidak hanya dengan teman, tapi dengan guru, dengan orang tua, dengan yang lainnya. Dia ingin merasa diterima di lingkungannya. Kita hubungkan lagi dengan kasus Fajar dan Munandar. Kalau kita tanya Fajar, kenapa sih kamu mengambil makanannya si Munandar? Kalau Fajar menjawab, iseng aja Pak, apa iseng apa namanya? Saya ingin bermain dengan teman saya itu. Saya ingin tetap terhubung dengan rumah saya dengan sebenarnya. Dengan harapan apa? Nanti si Munandar akan lapor kepada guru dan gurunya akan melapor kepada orang tua bahwa Fajar telah mengambil makanan Munandar. Dengan harapan apa? Dia merasa ingin diperhatikan oleh gurunya, ingin diperhatikan oleh orang tuanya, ingin kasih sayang dengan mereka. Nah, itulah alasannya mungkin kalau dilihat dari alasan yang diutarakan Fajar tadi, dia membutuhkan kasih sayang dan rasa terima sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang dia yakini. Masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih. Selanjutnya penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Penguasaan gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Ini masalah psikologis. Ya. Ingin menunjukkan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Itu kebutuhan ini apa namanya? Untuk menunjukkan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kekuatannya ingin menjadikan seorang diri menjadi seorang pemimpin, ingin dihargai, ingin didengarkan. Jadi kemudian ini ingin menjadi terampil, kompeten, berprestasi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kebutuhan penguasaan ini biasanya anak-anak seperti ini itu ingin apa namanya kumpul di antara teman-teman yang lain. Nah, contoh kalau kasus tadi apa namanya Fajar tadi kita hubungan kalau ditanya kenapa Fajar kamu melakukan merampas makanannya si Munandar, ya mungkin kalau Fajar menjawab apa namanya menjawab seperti ini,
Ya ini untuk kamu Pak, biar dia takut sama saya. Nah itu juga salah satu cara si fajar dalam memenuhi kebutuhannya atas penguasaan. Dia ingin merasa kuat, ingin merasa hebat ya teman-teman, dengan cara seperti itu. Yang mungkin kalau waktu SMA dulu, kita waktu sekolah dulu masih ada anak yang nakal yang suka minta-minta uang. Sebenarnya itu kan ingin menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya butuh akan kekuasaan sehingga melakukan hal-hal yang di luar nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebebasan. Nah, seperti ini. Biasanya kebutuhan dasar akan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan akan otonomi, bebas ya, kebutuhan akan memiliki pilihan, tidak cuma itu saja. Kemudian kebutuhan mengendalikan arah hidup, yang mengontrol dirinya sendiri untuk aku gini ya seperti ini, kalian sudah bisa bisa saya seperti itu. Kemudian kebutuhan mencoba hal-hal yang baru. Dan kebanyakan dari anak-anak yang seperti ini yang membutuhkan kebutuhan kebebasan ini itu akan banyak gerak. Bayu donor ini ada apa ingin tahu, dia coba hal yang baru seperti itu. Dan tidak mau kalau diinterupsi oleh temannya, dalam artian ini udah coba yang ini, tidak mau, dia akan fokus karena dia merasa dia itu mempunyai pilihan seperti itu. Nah, ini tadi termasuk juga dalam psikologis. Ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesenangan. Ini juga psikologis juga. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan mencari kesenangan, kebutuhan akan bermain, kebutuhan akan tertawa, kesenangan dalam belajar. Jadi anak-anak seperti ini biasanya akan apa namanya? Dan kalau capek itu dari apa tadi rasa ingin terima seperti. Kalau ibaratnya sangat pautkan dengan fajar tadi, alasannya apa kok sampai mengambil makanannya? Suka aja, suka lihat temennya merengek nangis atau gergetan sama dia. Nah seperti itulah cara apa namanya? Cara fajar untuk melengkapi kebutuhan dasar kesenangan seperti itu. Nah dari kelima kebutuhan dasar manusia ini tadi, apa namanya, yang akan mempengaruhi perilaku seseorang, perilaku anak didik kita untuk melakukan kegiatan yang di luar nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sebagai guru harus tahu, jangan langsung jangan ngomong jangan kayak gitu, terus hukum dan sebagainya. Kita harus cari tahu dulu alasannya seperti apa, barangkali kita bisa memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan seperti itu. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin bahwa itu sudah tidak asing ya dengan hukuman, konsekuensi, ya. Tapi restitusi mungkin baru kali ini dengar atau bagaimana? Mungkin sudah pernah dengar. Kalau saya restitusi adalah ilmu yang baru sudah dengar dari JGB ini. Kalau hukuman dan konsekuensi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kalaupun ada pelanggaran pasti sesuatu harus terjadi. Jadi kalau ada peraturan, ada pelanggaran, kita sebagai guru pasti berbeda, harus ada tindakan, ada aksi, ada reaksi. Nah, tindakannya seperti apa? Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu mungkin pernah melakukan semuanya, secara sadar maupun tidak sadar kita telah melakukan hukuman, konsekuensi, dan mungkin restitusi. Yang sebenarnya kita sudah pernah melakukan, tapi kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya kita melakukan restitusi. Nah, apa sih itu hukuman? Apa sih itu konsekuensi? Nah,
Kalau hukuman itu biasa bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nampak pusat, udah pakai sepatu, pusat, lari ke lapangan 5 kali, nah seperti itu. Terencana, tiba-tiba. Jadi sifatnya itu tidak terencana. Bisa fisik maupun verbal. Fisik ya seperti itu saja. Suruh lari, suruh jongkok, lompat gada, keluar kata, ya mas bapak Allah. Jangan sekolah dulu. Mungkin kita sering didukung oleh guru-guru kita dahulu. Yang upacara tidak memakai sepatu hitam, kita harus lari laporan. Bisa fisik maupun verbal. Cah nakal, ngeyel, itu sudah berkembang sebuah hubungan. Jadi kita sangat hati-hati sekali, terutama kita sebagai orang tua dan guru bagi anak didik kita. Biasanya kalau hukuman itu apa namanya, fisik dan verbal itu pelajaran cilik kadang-kadang itu membawa efek yang sangat luar biasa pada anak kecil ya. Kalau orang dewasa ibarat kita digetak terus kita mendapat hukuman paling ya wes lari misalnya, oh ya wes oh ya misalnya. Tapi kalau anak itu beda, anak kelas dasar yang kecil-kecil ini juga kalau kita nakal bodoh nah sudah kayak hukuman itu akan mewujudkan atau menumbuhkan sifat apa namanya identitas gagal. Dan itu akan berlangsung sangat lama sekali. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa yang pernah Bapak Ibu guru terima saat di sekolah di SD atau TK? Ada yang ingat? Mungkin pernah dipukul oleh gurunya, dikatakan ini sama gurunya karena nggak mengerjakan PR. Ingat, Bapak Ibu? Masih ingat ya? Setelah Ya, setelah suruh maju dipermalukan di kelas. Itu sangat-sangat apa namanya akan mengganggu mental kita semua. Sampai besar pun kita masih akan ingat. Sekarang yang sudah umur hampir 4, saya masih ingat bagaimana perlakuan guru yang waktu itu bukan menyalahkan gurunya, tetapi tindakannya itu yang kurang benar. Jadi kita sampai saat ini teringat, pasti teringat. Nah, itulah efeknya. Kemudian anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hukuman ini anak-anak tidak tahu akan dihukum apa nanti. Soalnya anak tiba-tiba langsung seperti itu. Aku kemarin mau tidak tahu karena mereka tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat setara dari penghukum ke yang dihukum, dari guru ke siswa, dari orang tua anak. Itu satu arah. Beda lagi dengan konsekuensi, ya hampir sama. Kalau hukuman itu juga menyakitkan, hukuman menyakitkan, tapi efeknya itu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman, menyakitkan, tapi jangkanya pendek. Karena apa? Sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid, guru atau orang tua ke anak. Itu biasanya sudah. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh guru, kemudian siswanya itu tahu konsekuensinya apa. Kalau saya menjatuhkan menumpahkan air, konsekuensinya ya membersihkannya. Kalau membuat kotor, konsekuensinya membersihkan, menyapu, seperti itu. Nah, yang ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian di tahun 1996 sosok dosen juga menyatakan bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau hukuman tadi satu arah gitu, hukuman itu satu arah. Kalau saya yang hukum, kamu yang hukum, sudah jelas ya. Terus konsekuensi tadi, saya yang membuat aturan, tapi kalian tidak ikut membuat aturan. Murid tidak membuat aturan, tetapi tahu tentang aturan. Nah, yang ini, restitusi ini, kita menciptakan suatu kondisi untuk murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menimbulkan apa tadi mau mencegah motivasi dalam diri mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga merupakan kolaborasi. Nah, kolaborasi antara guru dan murid untuk menemukan solusi. Kalau kita memberikan solusi mungkin akan membuat anak itu kehilangan kesempatan untuk menemukan karakter mereka. Itu kesempatan yang luar biasa. Ya. Nah, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan menghargai diri. Jadi diajak untuk merefleksi diri, mengubah keinginannya, janjinya itu seperti apa. Nah, ada peluang yang sangat besar bagi siswa bertumbuh karakternya ketika melakukan kesalahan, terus mereka bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Oke. Karena begitulah harganya cara mereka belajar. Oke, nanti kita bahas lagi restitusi lebih dalam di bagian akhir. Misalnya aja. Kemudian, nah tadi hukuman dan konsekuensi. Saya ingin berinteraksi dengan pelajaran sebelum. Kalau tindakan guru apabila ada anak yang terlambat sekolah, masuk kelas, terus dikasih tugas mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Pernah gitu, seperti itu. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi kalau menurut pandangan. Oh Bu, Pak, konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada hukuman. Kita lihat. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran FISIK. Konsekuensi. Jadi kita lihat ini satu-satu. Nah, yang tadi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan suatu hukuman karena itu salah juga di bawah terus kita lain mobil lapangan basket itu masuk. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi kalau terlambat sekolah, itu merupakan suatu hukuman dan seterusnya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi karena ini tidak terencana, sudah terencana gitu. Kalau masih sudah menjadi biasa ganti jari bola gitu, kertas yang dikorek gitu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran FISIK. Konsekuensi jadi ada hukuman gitu. Kalau bedanya tadi kan, kalau yang di atas tadi kan tidak ada hubungannya, mesti kalau yang bawah konsekuensi kan sudah ada aturan yang telah dibuat dulu, siswa tahu, gitu kan? Itu. Kalau yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu tidak ada hubungannya, itu berarti tiba-tiba. Ini kalau lari sana, atau jongkok, jalan mencari lapangan. Nah, maaf kalau nggak begitu jelas, pecah. Untuk hukuman dan konsekuensi serta restitusi ini, itu akan setiap tindakan yang diambil itu akan menimbulkan identitas. Identitas itu hasil dari diri kita. Jadi diri kita itu akan gagal atau sukses. Nah, yang pertama hukuman itu pasti identitas gagal.
Kalau konsekuensi dan restitusi itu akhirnya menciptakan disiplin atau identitasnya sukses. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dia betul-betul semuanya masuk sepatu, ya, wes mulai nah seperti itu. Itulah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bahwa pada puasnya melimpahkan murid. Sama konsekuensi juga gitu. Sesuatu harus terjadi. Kalau yang tadi kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau yang ini sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan. Jadi terserah muridnya, bukan terserah. Tapi intinya dia akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri dengan bimbingan kita. Mungkin dengan menyarankan kalau sepatu, dia iya. Ya Pak, saya memang berdua ada sepatunya. Nah itulah proses restitusinya. Kemudian identitas gagal dari hukuman tadi yang selanjutnya adalah tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang tadi. Dia tidak nyamanan. Ya setelah dihukum pasti tidak nyaman dengan penghukumnya. Itu pasti. Itu juga berlangsung sangat lama, panjang sampai tua pun masih ingat. Mungkin masih getar-getar ketemu ibu dulu. Saya harus gede tak balas seperti itu. Kemungkinan terus itu, gila. Jadi hukuman itu malah tidak menyelesaikan masalah, tapi malah mungkin akan memberi dampak yang lebih buruk lagi. Mungkin pas pulang maaf dari dia ambil paku lewat motor atau mobilnya, trek. Itu pernah terjadi kalau di sekolah saya dulu. Andal dipanggil guru BP, dipukul kepalanya itu di ruang BP. Pulang-pulang ambil batu. Mungkin satu kelas sama saya tahu bukunya itu siapa maksudnya. Tempel mobil biasa. Itulah salah satu dampak. Jadi ketidaknyamanan itu akan membuat anak-anak itu mungkin pendendam seperti itu. Itu waktu yang panjang sekali. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman murid itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Berarti tadi suruh konsekuensi mengganti kertas yang telah saudara-saudara. Itu paling rasa tidak nyamannya itu ya saat itu juga mungkin besok sudah tidak baru tetapi rasa apa ya sudah merasa nyaman lagi gitu. Saya sudah membayar kesalahan saya seperti itu. Nah, tapi restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dia akan ingat restitusi karena dia punya pilihan, tidak dipilihkan. Kalau konsekuensi yang mencoret-coret buku teman besok harus mengganti, itu kan merasakan tidak nyaman. Tapi kalau restitusi tidak, kalian punya pilihan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tadi. Yang penyoret-nyoret tadi apa solusinya yang akan mau berikan. Itu akan menguatkan murid untuk berpikir dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang panjang. Dalam artian besok saya tidak akan mengulangi lagi dari seperti ini, seperti itu. Dia akan mengingat, tahu, oh kejadian seperti ini dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah kalau hukuman tadi korban mendapatkan keadilan. Kalau kita hubungan dengan sekolah, mungkin yang satu karena dirampas makanannya, si menantar dirampas makanannya, si Fajar dihukum oleh guru, si menantar ayam senang kapok wela dihukum oleh guru. Nah itu namanya korban mendapatkan keadilan, tapi pelakunya yang mendapatkan hukuman. Nah kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Dengan ini konsentrasi pada orangnya tersebut. Jadi korbannya itu diabaikan, tapi ke arah kepada pelakunya yang seperti itu. Korban mendapatkan ganti kalau restitusinya. Dia mendapatkan ganti. Ambil makanannya terus si menantar nak mau akhirnya ya mungkin dengan pilihan dijajah ganti seperti itu. Nah kemudian kalau identitas gagal dari hukuman, murid
atau anak akan tersakiti, pasti jelas ya. Misalnya hukuman itu fisik, verbal, kalau nggak fisik ya apa perasaan pasti akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid tidak dibuat nyaman, hanya tidak dibuat nyaman saja, jadi merasa tidak nyaman, tapi tidak merasa tidak disakiti ya. Kalau konsekuensi kan tidak menyakiti, begitu tidak ada yang disakiti. Nah, kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan seperti tadi. Nah, kemudian hukuman itu akan meningkatkan perilaku yang agresif, pasif. Ya, seperti tadi, misalnya misalkan tadi, saya wanyel, mulai-mulai ambil batu, ngangkat ke mobil, saya pasif. Besok akan menghindar, diam, pasti diam, atau malah menghindar. Nah, kalau yang konsekuensi tadi, penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek. Jadi kemungkinan mengulangi itu masih ada. Tetapi kalau restitusi masalah bertersangka. Nah, selanjutnya yang terakhir identitas gagal dari hukuman adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini sering dihukum, sering dimenyi, sering disakiti. Besok sudah tidak takut, hukuman sudah ya seperti itu. Kalau kita pusing, kita minum Paramex 1 pil, sekarang sembuh. Besok pusing lagi, kasih 1 pil, sembuh. Tapi selama-lama suatu saat harus butuh 2 pil untuk menyembuhkan sakit. 2 pil. Nanti kalau udah enggak berulang lagi, ganti obat godrek. Seperti itu. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi juga dan motivasi dari guru. Jadi tetap dimonitoring, terus disupervisi bagaimana perkembangannya, ada perubahan tidak seperti itu. Nah, kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, jelas Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya sebutkan di tadi. Bahasanya kalau kita ngasih penguatan penghargaan, kita ada stimulus respon reward apa sih kalau pembelajaran itu panis dan reward itu? Reinforcement itu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa kita itu memberi penghargaan reward atau apa itu justru harus tahu. Jadi menurut Alfikon dalam panis by reward, ya, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, cara belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Contoh kasus, anak jenengan ya berhasil jalan. Baru pertama kali jalan, mereka berhasil senang, itu udah merupakan reward. Nah, justru kalau kita memberikan reward lagi, justru malah merusak reward dan sesungguhnya mereka dapatkan begitu. Anak bisa membaca, yeay, ayah belikan mainan. Murid jenengan bisa membaca lancar, besok diberikan apa? Itu justru merusak makna yang sebenarnya dari penghargaan mereka. Justru mereka itu sudah bisa berjalan, sudah bisa membaca, itu adalah suatu penghargaan yang sesungguhnya bagi mereka. Tapi ketika kita kasih dengan hadiah yang lain, reward yang lain, mindsetnya akan berubah. Wah, bisa membaca, diberikan PS sama anak. Tapi itu, dan bisa membaca ikra, nanti tak diberikan mainan. Bukan ikhlasnya yang jadi tujuan utama, tapi mainan justru merusak. Nah, ini bukan hal baru, lama tapi baru tahu ternyata penghargaan itu menghukum. Panis baik dulu. Nah, kalau selanjutnya juga menemukan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya, tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari jalan. Nah, itu kan bisa membaca, bisa baca, saya kasih. Kalian berprestasi bisa lari 100 meter dalam waktu sekian detik, ada rewardnya. Seperti itu. Jadi mereka itu yang dikejar rewardnya, pengaruh jangka pendeknya. Harusnya kalau bisa lari dari 100 meter bisa sekian detik, bisa mungkin nanti naik lagi ke berapa ratus meter sekian detik atau lebih kurang, itulah sebenarnya penghargaan bagi mereka. Keberhasilan mereka itulah penghargaan mereka. Ketika kita iming-iming nanti kalian dapat piala, dapat uang, nah itulah yang akan merusak motivasi dari dalam dirinya tadi. Kemudian penghargaan itu sebenarnya tidak efektif menurut Kon. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan prasyarat. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Contoh kasus di kelas kita berhasil melakukan sesuatu, kita kasih bintang di TK saja, di TK kita berhasil menghafal ini atau menyanyi ini mendapat bintang ya. Nah, salah satu saja penghargaan itu tidak efektif. Mereka melakukan sesuatu itu hanya karena dapat cap bintang tadi ya kan? Suatu saat mereka gagal tidak mendapatkan bintang, mereka akan sangat kecewa sekali. Itulah yang harus hukumannya, menyerah, kecil hati, besok dan mungkin besok tidak akan mengulanginya lagi, tidak berusaha sekeras mungkin untuk mengejar bintang lagi, paling gak dapat bintang lagi, udah malas karena motivasinya atau penghargaannya tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Oh, ini anak-anak kecil ini, si A lebih pintar ya, mereka si kain. Nah, di depan banyak orang dia diberi penghargaan, ini loh juaranya anak rajin, anak pintar dan sebagainya. Nah, itu akan merusak hubungan antara yang diberi penghargaan dan yang tidak diberi penghargaan. Nah, seperti itu. Jadi akan timbul rasa iri dan tidak menyukai yang diberi, yang mendapat penghargaan. Begitu. Kemudian penghargaan yang menghukum, mereka tidak mendapatkan, yang tidak mendapatkan penghargaan masih begitu tadi. Misalnya sistem ranking di kelas. Jadi yang di kurikulum merdeka ini tidak ada sistem ranking. Ya. Tidak ada sistem ranking. Justru ranking itu yang paling terhukum adalah bukan yang ranking paling bawah, tapi ranking dua yang merasa paling terhukum. Seperti itulah ya. Jadi yang mendapatkan ranking dua itu merasa paling gagal. Keras titik ya. Gitu. Masih banyak sekali hasil pengamatan dari KOL ini, termasuk penghargaan menurunkan intensitas aktivitas, terus menurunkan kreativitas. Jadi banyak sekali. Oke, Bapak Ibu, sampailah kita pada posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, mungkin 1 dari 5 ini Bapak Ibu pernah melakukannya. Tidak hanya 1, tapi mungkin 2 atau 3 pernah melakukannya. Nah, kita akan bahas satu persatu nanti. Yang pertama penghukum, yaitu menggunakan fisik maupun verbal. Oke. Hukuman biasanya pakai fisik dan verbal. Kalau nggak suruh lari ya dibentak-bentak, ya, bentak-bentak, ditunjuk-tunjuk, begitu.
Kemudian selanjutnya membuat rasa bersalah, membuat rasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nanti kita bahas lebih dalam bagaimana cirinya, bagaimana efeknya untuk anak. Kemudian teman tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Pemantau itu berdasarkan peraturan dan konsekuensi, membawa catatan kemana-mana. Maksud catatan itu peraturannya. Kalau melakukan A, konsekuensinya A, seperti itu. Saklek. Kemudian manajer berbuat sesuatu bersama murid, bersama bertanggung jawab dan menemukan solusi untuk mereka sendiri. Seperti itu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jari nunjuk-nunjuk, menghardik dan sebagainya. Mungkin karena marah, anyel seperti itu dengan murid yang berbuat kesalahan, jadi langsung berteriak, nunjuk-nunjuk, menghardik sampai ke hubungan fisik seperti itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Anak-anak jadi pendendam, merasa emosi juga seperti itu. Dan akhirnya kan jangka panjang masih juga sampai mereka tua nanti seperti itu. Kayak Panjenengan Sedaya waktu sekolah kita juga pernah dihukum dan juga sampai sekarang masih ingat bagaimana rasanya. Mungkin masih anyal juga. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Namun efeknya untuk anak itu merasa bersalah, merasa gagal, identitas gagal, merasa mengecewakan guru-gurunya seperti itu. Kemudian pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal, tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan. Seperti yang diutarakan di depan tadi, kalau saklek sama guru yang seperti ini biasanya saklek dengan peraturan. Kalau berbuat A, salah A, nanti konsekuensinya A. B, konsekuensinya B. Anak-anak tahu. Seperti itu. Efeknya apa? Efek positifnya, anak-anak tahu akan konsekuensi yang telah mereka kerjakan, mereka lakukan. Mereka juga efek negatifnya, mereka tetap juga tidak nyaman. Dan jangka waktunya cuma pendek saat itu juga berbeda dengan yang menghukum dan membuat rasa bersalah. Efeknya panjang. Dia sudah merasa bersalah, marah, identitas gagal dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya teman, nada suaranya halus, memelas, sedih. Teman ini jadi setiap anak melakukan kesalahan, guru itu memposisikan diri sebagai teman. Ya. Ayo tolonglah Bapak, rajinlah belajar. Ayo tolonglah Bapak sering bantu kamu. Nah seperti itu. Efeknya apa? Anak-anak mengandalkan gurunya. Jadi besok-besok kalau berbuat kesalahan lagi, paling besok Pak Boko bantu saya, Pak Ari bantu saya. Seperti itu. Bukan motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, manajer, yaitu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, tidak perlu marah dan nada tinggi. Nah dari kelima posisi kontrol guru, inilah yang posisi yang paling baik. Jadi dengan nada yang tulus, dia menggali memunculkan motivasi dalam dirinya. Karena apa? Dia guru itu bekerja sama dengan murid menemukan solusi untuk murid, bukan memberikan solusi tetapi mengajak mencari solusi seperti itu. Nah, apa efeknya untuk anak? Anak lebih percaya diri, lebih identitasnya akan menjadi identitas berhasil seperti itu. Nanti kita bahas pada di materi selanjutnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas. Nah, sekarang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu Bapak Ibu?
keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, maupun agama. Begini saya ingin tanya sama Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu itu pakai mengendarai sepeda motor itu kira-kira memakai helm itu alasannya untuk apa? Bulan, alasannya untuk apa bulan? Demi keamanan. Demi keamanan. Nah, itulah yang namanya dinamakan keyakinan. Bukan gara-gara takut ditilang Pak Polisi, bukan, tapi untuk keselamatan. Jadi memakai helm itu keyakinannya adalah untuk keselamatan. Sama juga pada waktu corona kemarin, orang-orang mana-mana membawa masker, membawa hand sanitizer, ya, sabun kadang-kadang dibawa untuk cuci tangan kalau ketemu sama orang. Itu alasannya untuk apa? Untuk kesehatan. Karena mereka yakin kalau memakai masker dan memakai hand sanitizer itu memberikan mereka kesehatan. Sama tadi seperti tadi memakai helm tadi. Itu mereka yakin karena helm itu akan memberikan keselamatan. Nah, inilah yang dinamakan keyakinan. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, maksudnya tidak tidak terkait dengan suku, bangsa dan sebagainya. Maksud yang boleh sehat cuma suku Jawa, yang boleh selamat cuma suku Batak dan sebagainya. Kan enggak, maksudnya ya itu tadi yang namanya universal, menyeluruh. Nah, itulah keyakinan. Jadi apa-apa kalau sudah yakin, gitu, kalau seperti itu, kalau agama ya, kita nggak sholat itu rasanya gimana itu kalau yakin? Segera sholat pasti ya. Minta maaf, melakukan sesuatu walaupun sebenarnya kita belum tahu Tuhan kita seperti apa. Kalau menurut ajaran Islam ya, Nabi Muhammad pun kita belum tahu. Tapi kenapa kita meyakini? Ya karena itu yakin. Sesuatu kalau sudah yakin muncul dari dalam dirinya, pasti akan dilakukan. Seperti itu. Nah, tidak lain dan tidak bukan kalau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu keyakinan apa nanti yang kalau kita lakukan itu untuk kebaikan kita semua di dalam kelas. Jadi nilai-nilai yang tersurat atau tersirat yang harus dilakukan, yang diyakini di dalam kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Bukan kok peraturan kelas atau peraturan sekolah. Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena keyakinan itu akan memotivasi diri dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya. Seperti tadi, walaupun kita belum pernah melihat Allah, Tuhan kita, atau melihat Nabi Muhammad, tetapi kenapa kita melakukan sholat dan sebagainya? Karena kita yakin. Nah, kalau aku sudah yakin, itu akan lebih tergerak dan bersemangat melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya keyakinan membuat lebih memahami arti sesungguhnya nilai-nilai kebajikan yang terkandung, tujuan mulia dari sebuah aturan, bukan hanya rasa takut bila melanggarnya. Jadi kalau keyakinan itu akan lebih memahami arti sesungguhnya sebuah peraturan. Kalau peraturan kan hanya tulisan ya, mungkin yang membuat orang lain. Tapi kalau keyakinan itu kan dari dalam kita sendiri. Ya. Dan kita melakukan keyakinan itu, kita tahu tujuan mulia dari apa yang kita lakukan itu, bukan hanya sekedar rasa takut bila melanggar. Contoh, anak-anak kalau upacara itu memakai seragam putih merah bagi yang SD ya, dan putih biru dan putih abu-abu ke SMP SMA, memakai sepatu hitam, memakai topi. Alasannya apa? Kalau cuma peraturan, nanti kalau nggak pakai sepatu hitam, nggak pakai topi nanti dihukum. Seperti itu. Tapi kalau keyakinan
kalau saya tidak saya memakai sepatu dan memakai topi untuk kerapian dan menghargai diri saya sendiri, seperti itu. Nah, itu bedanya. Mengapa harus kita tekankan itu keyakinannya, bukan peraturan? Ya, betul Bapak Ibu. Kemudian, nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu harus dibahas bersama-sama. Kalau kita buat terus anak melakukan itu namanya peraturan lagi. Tapi kalau keyakinan, kita harus satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Bahasanya nggak usah panjang-panjang, ya kan? Contoh, kalau peraturan sekolah kan, dilarang buang sampah sembarangan, itu kan lumayan panjang gitu. Nah, kalau keyakinan kelas menjaga kebersihan, seperti itu. Nah, berupa pernyataan pertanyaan universal, nggak boleh pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa mana yang kira-kira dapat mudah dimengerti semua warga sekolah. Dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh dengan kata jangan, tidak boleh, harus dengan kata positif. Oke. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak, sedikit aja, tetapi mencakup semuanya, menghargai diri, menghargai orang lain, seperti itu, ya kan? Berjalanlah di kelas. Kalau berjalan di kelas itu kan keyakinannya, untuk keselamatannya. Kalau peraturannya jangan lari-lari di kelas, seperti itu, dengan peraturan dan keyakinan. Merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi relevan dengan sekolah kita, ya. Relevan. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan. Jadi semuanya itu berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Semuanya, ya. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sudah tidak relevan dan keadaan sekolah dan keadaan zaman, kita harus melakukan peninjauan kembali, ya. Setelah pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana caranya? Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati. Jadi setiap warga sekolah, kelas saja ya, kita bahas kelas saja. Jadi setiap murid dan guru itu bersama-sama mencurahkan pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati. Kasih kertas, suruh menulis kira-kira kesepakatan apa saja yang diusulkan setiap anak. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah atau warga kelas. Dicatat semuanya. Jadi bisa ada yang merasa ditinggal. Terus kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif, ya kan? Terus tinjau kembali pendapat untuk menemukan keyakinan yang dituju. Setelah ditinjau dan disetujui, semua warga sekolah menandatangani keyakinan yang disepakati. Jadi tadi kan beberapa anak itu kan mungkin ada jadi anak-anak itu banyak idenya kan, setiap orang berbeda-beda. Jadi kita harus mengelompokkan ide itu menjadi satu payung. Kalau yang sama bersama kita jadikan satu, agar tidak terlalu banyak. Setelah ditinjau dan disetujui, warga sekolah mendatangi keyakinan disepakati. Jadi setiap kelas itu menandatangani keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian setelah itu diketik, ditempelkan di bagian-bagian kelas yang sudah dibaca setiap warga kelas. Yang berikutnya, nah, segitiga restitusi. Dari kesemuanya ini tadi, ya, di proses kontrol guru, seperti itu tadi, masuknya ke segitiga restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Kita yang tahu, saya juga baru tahu waktu ikut CGP ini, jadi ini bukan hal baru bagi kita semua. Ya. Mungkin kita pernah melakukannya, tapi kita tidak tahu kalau itu restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 bagian, makanya disebut segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimanakah mereka harus memperlakukan orang lain. Langsung bosan 1950. Kita bahas. Nah, ini tadi segitiga restitusi ada 3 bagian. Yang pertama menanyakan, menstabilkan identitas. Jadi sisi yang pertama itu yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir yang sebelah sana menanyakan keyakinan. Gitu. Kita akan bahas satu persatu ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini untuk apa? Tujuannya ini untuk apa? Menstabilkan identitas itu mengembalikan suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Ya. Wah, Bapak Ibu tahu kan kalau anak-anak mungkin ada yang berantem, ada 2 anak yang berantem. Ketika mereka disalahkan, ya kan? Mereka itu cenderung menyalahkan orang lain dan mempertahankan diri daripada mencari solusi. Nah, saat-saat seperti ini, posisi kita harusnya mengembalikan suasana hati mereka dulu dalam dimana proses agar dimana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Ya. Fungsinya apa? Untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang aneh itu kan melakukan kesalahan merasa identitasnya kan gagal, merasa gagal. Nah itu kita kembalikan dulu untuk membuat dalam posisi sukses. Karena mengkritik anak dalam keadaan seperti ini itu akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, dengan menanyakan pada anak tersebut, ya, kita dekat, kita bicara dengan anak, kita tanyakan, kita bilang aja dulu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak Ibu dulu waktu sekolah dulu sudah melakukan kesalahan yang sama. Kita tidak ada manusia yang sempurna. Ya, terus kita bisa menyelesaikan ini semua. Nah, kata-kata yang seperti ini akan menstabilkan identitas anak. Jadi mereka tidak merasa dikritik, tidak merasa dimarahi. Ya, seperti itu. Nah, setelah identitasnya stabil, kita bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah anak itu tadi identitasnya sudah kembali, sudah tenang seperti itu, kita bisa validasi tindakan yang salah. Fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa guru itu memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi setelah kalau murid itu merasa guru itu memahami, itu murid itu akan lebih terbuka seperti itu sama gurunya, gitu. Guru akan berada di posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Jadi memposisikan guru itu memposisikan dirinya itu sebagai siswa. Jadi dia tahu alasan dibalik dia melakukan kegiatan itu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita menanyakan dengan kamu pasti punya alasan melakukan itu semua, seperti itu, kan? Nah, setelah itu padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, kan? Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kata-kata yang seperti ini nanti akan membuat murid itu merasa dipahami, ya. Jadi mereka akan lebih terbuka dan menambahkan apa alasan dibalik perbuatannya itu. Setelah identitasnya kembali identitas berhasil, kemudian validasi tindakan salah telah dilakukan, barulah kita menuju ke tahap yang berikutnya, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, kembali keyakinan tadi bagi ini semua. Jadi kalau anak-anak itu gimana caranya kita menumbuhkan keyakinan itu dulu, seperti itu. Nah, tujuannya itu apa? Untuk menumbuhkan motivasi internal ketika identitas sukses telah tercapai dan perilaku salah telah divalidasi. Itu akan menumbuhkan motivasi internal dari dalam dirinya untuk mencari solusi, ya. Nah,
Guru akan berada di posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah, ini tadi kita tahu keyakinan anak seperti apa namanya. Guru bisa tahu, kemudian menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya kan? Contohnya, apa yang kamu percaya sebagai siswa? Saya sebagai siswa seperti apa? Apa nilai umum yang telah kita sepakati dan keyakinan yang tadi di awal? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti apa yang kamu inginkan? Nah, seperti itulah yang akan membuat anak itu mempunyai motivasi diri untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Jadi guru di sini membimbing anak menemukan solusi, bukan guru bukan memberikan solusi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya telah memvideokan dua reka adegan seperti itu. Jadi bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan atau menyikapi kesalahan atau perbuatan yang diperbuat oleh anak. Mohon disimak Bapak Ibu. Bapak, ya masuk. Silakan dikejar. Begini Jar, saya kan sebagai wali kelasmu. Hari ini tadi Pak Ari itu dapat laporan dari Pak Mendy kalau kamu itu ada masalah ya. Apa? Ya Pak, saya juga terasa karena membawakan akal. Jadi yang tidak berlibur, masih tidak berlibur kegiatan olahraga karena kamu bisa membawa olahraga itu. Apa ya intinya bisa. Setiap orang itu pasti pernah salah, lupa ya. Karena manusia itu serba salahnya. Setiap orang lupa dan salah manusia itu. Jadi Bapak memaklumi itu kalau itu tidak kesalahan sebenarnya. Tapi kamu seperti itu pasti ada alasan kamu membawa salah. Saya apa? Lupa. Ya kalau lupa membawa salah juga. Kenapa lupa? Sudah disiapkan. Sebenarnya sudah disiapkan. Terus buku atau gimana? Buku masih sekolah itu semua bola. Ya apa saja. Tapi biasanya sudah disiapkan sebenarnya. Ya, buat itu pembawanya. Ini sekarang kita bicara tentang keyakinan sebenarnya. Apa yang kita percaya, apa yang kita menjadi percaya bersama, yang mana yang dimaukan kita. Kamu belum bisa. Menghormati. Jadi ketika kamu memakai baju tidak memakai baju olahraga itu, kamu itu sudah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, itu berarti kamu ngerti ya kesalahan orang mana sebenarnya ya. Kalau tidak memakai baju olahraga itu, kalau kesalahan olahraga itu tidak memakai orang lain dan diri sendiri. Nah, baik ya, kamu sudah memakai salahmu dan kamu sudah tahu bagaimana keyakinan siswa kita ya kan, akhirnya marilah disebut ingat-ingat lagi. Setiap mau berangkat kita cek apa yang kita lakukan, lalu kita akan menjunjung keyakinan siswa kita ya. Karena besok pas pelaksanaan olahraga jangan sampai lupa lagi. Buat saya akan menjadi orang yang tidak mati dan beriman ya. Besok minta masalah dari ya. Ini yang pertama Bapak Ibu, terus yang selanjutnya kita telah mempelajari tentang bagian-bagian tubuh bahasa Inggris ya. Nanti kalian di rumah pelajari lagi ya. Jadi besok kita ulangi lagi pelajarannya supaya kalian lebih tiduran. Halo.
sekolah, usia kalian, tujuan mau pelajaran di sekolah. Terus bangun aku juga. Sekolah seperti ini pasti ada masalah. Malam belajar, kenapa? Saudaranya sakit, kita sakit, saya apa? Mau berjalan? Jangan apa-apa. Ya intinya, kamu tadi dibangun oleh pacar yang menuju pada perjalanan bisa terjadi lagi. Saya hari sudah tahu kalau kamu tadi malam bagaimana rasanya kalau dari semua mampu satu semester dengan olahraga pasti kan lelah ya, ngantuk jadinya. Ya, betul-betul. Sekarang tapi gini, sekarang kita bisa dengan keyakinan di kelas kita, ya kan? Apa yang kita percaya di kelas kita, apakah kamu sudah melakukannya bagaimana? Apa yang kita sudah? Nah, kamu sebagai murid, kamu sebagai kamu sudah harus menghargai Pak Aris sebagai Pak Aris seperti itu, harus menghargai sebagai murid, Pacar sebagai itu harus menghargai temannya yang lain gitu, ya. Terus apakah kalau tidur di dalam kelas itu mempengaruhi lain? Nah, jadi ini sekarang kamu sudah tahu ya kamu sudah suka. Nah, terus marilah kita tinggi keyakinan kita kita saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Itu ya. Ada lagi ya. Saya boleh sebentar. Ya. Nanti diulang lagi ya, saya kalau semua ya, tidak lagi ya. Sudah, sekian dari saya, bersama ini. Besok harus berbaik lagi ya, ya. Saya lagi tidur ya. Kalau ngantuk, ngapain? Nah, sebentar. Jaga ngantuk ya. Kalau ngantuk, kalau sempat, saya sini keluar, sebentar. Boleh? Ya. Ya. Kalau kita sampai kali ini, saya ambil sama-sama. Nah, sinetronnya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu semuanya, seumpama kita sebagai guru melakukan hal yang seperti ini, bagaimana cara menanggapi kesalahan yang dibuat anak? Kira-kira anak itu akan marah atau pembodohan? Tidak kan? Bagaimana akan merasa bersalah pembodohan? Tidak. Tapi mereka akan muncul motivasi dalam diri mereka untuk memperbaiki sikap mereka sesuai dengan keyakinan yang telah mereka sepakati bersama, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, menuntut anak, karena tujuan pembelajaran menurut dia Tuhan adalah kebahagiaan dan keselamatan gitu. Jadi buatlah mereka bahagia saat mereka datang, buatlah mereka bahagia saat pembelajaran, dan buatlah bahagia mereka setelah melakukan pembelajaran, agar mereka selamat sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya semua ini tadi dilakukan untuk membentuk lingkungan yang positif. Dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu nanti akan muncullah namanya budaya positif. Ya memang berat Bapak Ibu semuanya, tidak susah, tidak mudah, seperti susah benar. Apalagi kalau menjadi budaya itu perlu proses yang sangat panjang, okay? Dan tanpa lelah. Nah, saya kira ini tadi akhir dari pertemuan pada hari ini. Sebelum saya tutup, ini ada satu kata yang menarik sekali untuk kita semua sebagai guru dan sebagai orang tua di rumah, untuk anak-anak kita di rumah, yaitu our action and decision today will shape the way we will be living in the future. Jadi apapun aksi kita, apapun keputusan kita yang kita ambil hari ini, itu akan membentuk jalan di mana kita akan hidup di dalamnya di masa yang akan datang.
Oke, sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Banyak kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Aprilina Windiapsari. Saya mengajar di kelas 11 dan 12 autis SLB Bina Karya Insani. Saya akan memberi testimoni tentang materi pengimbasan budaya positif yang diutarakan oleh Pak Wesley. Terima kasih atas ilmu dan hal-hal baru tentang budaya positif. Semoga saya bisa segera menerapkan di kelas saya agar terwujud pembelajaran merdeka sesuai profil pelajar Pancasila. Semoga Pak Wesley diberikan kelancaran dalam program calon guru penggerak dan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Nanti Pak Ari masuk, ada yang belum pakai sepatu, habis sholat duha, sholat sendal, Bapak. Kalian ini Pak Ari mau mengajak kalian untuk membentuk suatu kesepakatan. Kesepakatan itu tentang keyakinan kelas, keyakinan yang kalian percayai. Apa itu keyakinan kelas? Untuk sebuah sekolahan itu kan ada komunitas orang banyak ya, harus menjaga satu dengan yang lainnya ya. Jadi kalian untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kalau lingkungan belajar yang positif, nanti belajar kalian tidak optimal. Itu harus ada kedisiplinan yang positif untuk membentuk suatu budaya yang positif, ya kan? Ya. Misalnya di sini nanti kita akan membuat kesepakatan. Jadi kalian nanti menulis tentang keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan sesuatu hal yang kalian percayai. Apa bedanya keyakinan berkelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas dilarang makan. Tangan di sini ya. Nama kalian cari ke tangan sini. Terus ini besok Pak ketik kita tempelkan di sini biar semuanya bisa melihat. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Anis. Saya kelas 10A. Hari ini kita mempelajari tentang keyakinan kelas dan kita menandatangani tentang surat kesepakatan keyakinan kelas yang akan kita terapkan bersama. Dan Gimana perasaannya? perasaannya senang sekali dan terima kasih kepada Pak Ari atas pelajarannya hari ini dan atas keyakinan kelasnya untuk hari ini. Ya, sama-sama kita terapkan, kita lakukan bersama-sama ya, Anis. Iya Pak. Ya, terima kasih.